Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV beserta Bapak Ustadz Dapi Kholik yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah, doa kita 2 bulan yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Doa yang mana, Bu? Bu. Doa yang mana? 2 bulan yang lalu kita berdoa bahwasanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab. Awas, ada yang salah baca doanya. Allahumma barik lana fi ma rojakana. Pengen makan siang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab 2 bulan yang lalu. Berkahi kami di bulan Sya'ban bulan yang lalu. Dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Yang semua ini belum tentu dirasakan oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dari tetangga kita, dari saudara kita, dari teman kita, bahkan keluarga kita yang tahun lalu masih puasa bareng dengan kita, sekarang ini telah meninggal dunia. Ada nggak, Bu? Ada. Yang tahun lalu mungkin keluarga kita, saudara kita, teman kita yang tahun lalu masih taraweh bareng dengan kita, tahun ini beliau telah meninggal dunia. Ada? Maka kesempatan bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, kita mengingat asma Allah, kita berzikir kepada Allah, mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita isi bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang memerintahkan kita berpuasa dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah kalimat spesial, ini adalah kalimat yang khusus yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ternyata Allah tidak panggil Pak dengan kalimat semua manusia, ya ayuhan nas, tidak. Melainkan Allah panggil dengan kalimat yang khusus, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Berarti kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil lewat ayat ini, betul? Siapapun dia, kayakkah dia, miskinkah dia, pejabatkah dia, rakyatkah dia, ketika ia beriman kepada Allah, imannya yang tinggi, ia dekat dengan Allah. Imannya yang standar ketika ia hanya mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Imannya yang rendah, ia masih malu-malu datang ke masjid. Ia masih malu untuk melaksanakan amal-amal kebaikan.
ketika datang bulan suci Ramadan, Allah panggil dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, semuanya ketika itu bersyukur kepada Allah, bergembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka ketika datang 1 Ramadan, masjid semuanya penuh, musola semuanya padat, betul nggak? Sampai pengurus masjid Pak mungkin melihat jamaahnya sampai keluar, bahkan sampai ke jalan-jalan, betul nggak Bu? Ini berpikir Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas ini, bagaimana supaya masjid kita ini karena jamaahnya sekarang sudah penuh, sesak masjid kita mulai perluasan masjid. Wah, ya kan? Niatnya perluasan masjid. Tapi ada bendahara Masjid Al-Ikhlas bilang apa? Nggak usah Pak Ketua, tunggu aja nanti 2 minggu lagi juga udah kosong. Betul nggak? Inilah bedanya kita ya di tanah air dengan tanah suci. Ya, di tanah air semarak, dimanapun negara manapun semarak ketika 1 Ramadan penuh masjid. Di tanah suci apatah lagi. Nah makin kemari kita makin adanya yang namanya kemajuan dan kemajuan. Apanya yang maju Bu? Sopnya ya kan. Sementara di tanah suci Masya Allah di 10 hari terakhir itu menjalankan sunnah Nabi untuk lebih mengencangkan sarungnya, untuk lebih giat untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Betul? Betul. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berupaya, berusaha bagaimana caranya kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus beda bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan yang di luar bulan suci Ramadan. Bu, beda. Ramadan harus beda. Ibu-ibu di luar bulan suci Ramadan suka sholat sunnah, maka masuk bulan suci Ramadan tambah sholat sunnahnya. Bapak-bapak yang ketika di luar bulan suci Ramadan sedekahnya kencang, ketika masuk bulan suci Ramadan tambah sedekahnya. Kita yang di luar bulan suci Ramadan suka ngebantu orang, nolongin orang, ketika masuk bulan suci Ramadan tambah nolongin orangnya. Ibu-ibu yang ketika di luar bulan suci Ramadan suka nyakitin orang, suka ngegibah orang, ngomongin orang, masuk bulan suci Ramadan tambah. Dihilangkan sifat itu semua agar kita memiliki kesempurnaan di dalam ibadah kita puasa. Maka inilah momentum bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencari pahala yang begitu sangat dahsyatnya. Kita membaca Al-Quran, diberikan pahala berlipat-lipat ganda. Ketika kita menjalankan sholat sunnah pun demikian. Ketika kita bersedekah pun demikian. Ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, semua itu dilipat gandakan hanya di bulan suci Ramadan. Inilah momentum bagi kita untuk kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah sebuah prinsip bagi kita karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Betul gak Bu? Kita nggak tahu tahun depan nanti apakah kita masih berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita tidak ada yang tahu. Maka jadikan momentum bulan suci Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Kalau kita beranggapan bahwa ini adalah yang terakhir bagi kita, maka terpacu diri kita, termotivasi diri kita untuk kita memperbaiki perbuatan kita, untuk kita memperbaiki ibadah kita, untuk kita memperbaiki amal soleh kita, sehingga kita melakukan ibadah puasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang berpuasa kata Allah tidak lain tujuannya Allah menyuruh kita untuk berpuasa la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertakwa kepada Allah,
setiap kali kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita bertakwa kepada Allah, rezeki pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, hati kita akan tenang dan nyaman lantaran kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu, Bu, lemes banget pada puasa semuanya ini ya? Coba sekali lagi, Bu. Sehat? Pak? Ya ini sama juga lemesnya. Pak? Nah gitu, sehat Pak? Puasa? Insya Allah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, sekarang puasa hari keberapa? 10. Pak, ada yang 11 ada? Ada yang 11 ya. Ngedeketin beda-beda kita sama saudara kita ya. Ya ada ikhtilaf di situ nggak apa-apa. Tapi biar gimana pun semuanya pasti girang banget buat nyambut bulan Ramadan. Betul apa betul? Nah tadi Ustadz udah jelasin. Surah yang dibaca tadi surah Al-Baqarah. Ayatnya ke 183, ada juz kedua, surahnya surah kedua, ayatnya 183 yang memberikan ketetapan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa seperti orang-orang sebelum kita. Bu, Pak, ini nggak ngantuk kagak ini ya? Ini jangan jider dah, apa tuh jider Bu? Ngaji nyender, jam 12 lagi berat-beratnya ini. Silakan yang mau nanya angkat tangannya, Masya Allah. Siapa yang mau nanya angkat tangan? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau nanya? Oke, silakan Ibu. Boleh. Iya, boleh. Ibu berdiri ya. Namanya Ibu siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Purwi Hastuti, Purwi. berasal dari Majelis Taklim Nurul Hasanah RT 03 RW 05 Kelurahan Serua, Kota Depok. Baik. Saya adalah seorang lansia. Kan kelihatan mukanya Ustadz. Saya tinggal bersama suami hanya berdua. Ya. Karena memang kami sudah lansia. Nah ini ada pemicunya, kadang-kadang kalau saya bicara menanyakan tentang apa atau bicara apa, jawabannya berbeda. Sehingga membuat saya itu sering kesal atau marah-marah. Di samping itu alhamdulillah saya juga selain ibu rumah tangga, saya juga diberi kepercayaan untuk mengajar di salah satu sekolah di SMK. Ya. Nah dengan bulan Ramadan yang ingin saya memperbanyak pahala atau ibadah yang lebih maksimal, kami ini ketemu dengan siswa juga banyak pemicunya. Sering juga suka marah-marah karena memang namanya juga anak masih remaja ya. Iya. Sehingga membuat saya sebagai yang sudah lansia ini sering ya itu seperti itu selalu terpicu oleh kemarahan. Apakah ibadah saya di bulan Ramadan ini termasuk atau tergolong belum maksimal Ustadz? Saya mohon pencerahan sebagai tip-tip yang untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bu Puri ya. Ibu itu curhatan jutaan orang yang nonton hari ini. Yang ngomel-ngomel gak cuma perempuan. Bapak-bapaknya juga ada ya Pak ya. Cuman ngomelnya dalam hati aja ya Pak ya. Silakan Ustadz, fadhol. Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Ya. Marah itu ada penyebabnya, ya. Ada yang penyebabnya memang bagus, ada juga yang kurang baik, ya gitu. Misalkan kita marah lantaran anak kita disuruh sholatnya susah banget. Marahnya itu bagus seperti itu, ya kan. Kemudian ketika kita
melakukan sebuah amal ma'ruf nahi mungkar, kemarahan itu pun bagus marahnya. Yang nggak boleh itu adalah marah-marah yang bersifat cacian, makian, ya. Itu yang tidak boleh. Apakah membatalkan puasa dengan marah itu? Dalam kaidah fikih, marah itu tidak membatalkan ibadah puasa. Tapi Rasulullah bilang bahwasanya di puasanya kita itu harus berbeda dengan puasanya Yahudi. Puasanya Yahudi itu dia hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi umat Islam diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya puasanya bukan hanya menahan makan dan minum saja, melainkan semua yang dapat berpotensi membatalkan ibadah puasa ataupun mengurangi kesempurnaan di dalam ibadah puasa. Salah satunya adalah berbuat bohong, berkata dusta, ya, kemudian juga iri dengki, marah juga termasuk di dalamnya. Contoh, ibu mendapatkan nilai 100 ketika berpuasa. Ibu berdusta dikurang 50. Ibu marah-marah dikurang lagi 50. Enggak ada nilainya, habis kita. Oleh karena itu, kita berusaha betul bagaimana ketika kita berpuasa ini harus kita berjuang untuk mengurangi sifat-sifat demikian. Agar apa? Agar potensi puasa pahala kita tidak hangus begitu saja. Karena Rasulullah juga telah mengabarkan kepada umatnya, kam min shaimin laisa lahu illa min syamihi illal ju'al atos. Berapa banyak dari umatku yang berpuasa mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja karena dia tidak bisa menjaga apapun yang dapat mengurangi ibadah puasanya. Maka ketika ibu marahnya ada sebab untuk kebaikan, insya Allah itu tidak mengurangi pahala ibu. Tapi kalau seandainya sudah bilangnya sering marah-marah, ini dipertanyakan. Dan kalau bisa ketika kita berpuasa, inilah ujian kita. Inilah ujian orang yang berpuasa, kita tahan, sabar. Bahkan ketika ada yang mau berantem bilang, saya lagi puasa, ini soim. Kalau mau berantem nanti ba'da maghrib. Jangan dong. Jangan juga. Jangan dong. Ya. Enggak, karena memang sudah mentok ketika di siang hari orang sudah marah-marah dengan kita segala macam, ngajakin perang sama kita, ngajakin ribut sama kita. Udah, saya lagi puasa, macam ada yang gitu-gitu sama kita. Kalau mau nanti habis maghrib, kita buka bersama habis maghrib, maksudnya gitu, Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah ibu dengan kita menjaga kita menjaga agar kita bisa maksimal ibadahnya, tadi pertanyaannya agar bisa maksimal, maka kita mulailah bersabar untuk ujian itu. Ya, Pak. Terima kasih Ibu. Masya Allah, makasih banyak Ustaz. Bu, Pak, puasa itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu saum ya. Saum itu artinya menahan diri, ya Bu. Bu, nahan diri, mau marah tahan, ambil wudhu, istighfar, astagfirullahaladzim. Saya lagi puasa ya Allah karena Allah, jangan marah. Lihat suami Bu, kalau emang lihat mukanya bikin kesel, gak usah dilihat. Nengok aja jauh-jauh ya Bu ya. Ya Bu, Bu. Iya Bu. Nah jauh kenapa? Disautin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم صلوا على نبي محمد صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, tak lupa Bang David yang ganteng. Alhamdulillah. Boleh saya kasih pantun ke Bang David, boleh? Boleh. Bilang cakep siap. Jalan-jalan ke Kadu Dampit. Pulangnya lewat rumah Bang Ikin. Kita doain Bang David biar di Ramadan ini jadi orang yang mutakin. Ya Allah, ngantar dulu. Bu, saya belum dibalas nih udah pantunnya Bang David. Saya mikir dulu ya. Ramadan adalah pesan cinta yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Di mana Ramadan ini menjadi satu hal yang tentunya kita menjadi orang yang mau ibadah di dalamnya. Iya apa iya? Tapi datangnya Ramadan menjadi wajib buat kita. Namun tidak menjadi sesuatu yang harusnya memberatkan buat kita semua. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingganya ketika di bulan Ramadan ini ada orang yang dalam keadaan sakit, ada orang yang dalam keadaan perjalanan, ada orang yang dalam keadaan tidak sanggup untuk melakukan puasa, maka ada rukhsah di dalamnya, ada kemudahan di dalamnya, ada keringanan di dalamnya. Namun keringanan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Betul apa betul? Banyak di antara orang Ramadannya semangat, menyambutnya semangat, hari pertamanya semangat, hari-hari selanjutnya kadang-kadang mulai lemes. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada di sini ada. Ngakunya sakit padahal sehat. Ada orang yang di sini ada? Mana orangnya? Ngakunya halangan padahal enggak halangan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada kadang-kadang di penghujung akhir Ramadan, karena dia pengen beli baju lebaran, karena dia pengen beli kue, dia jalan-jalan ke pasar, dia jalan-jalan ke toko kue, sampai menyebabkan dia capek, menyebabkan dia lelah. Bilangnya begini, udah nggak apa-apa, nama juga akhir Ramadan, biarpun buka Allah genauin. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo jangan sampai Ramadan yang ini bulan mulia, bulan berkah, sampai namanya Ramadan. Apa artinya dari kata Ramadan? Artinya membakar. Apa maknanya? Membakar dari setiap dosa-dosa kita. Sayang kalau Ramadan datang menjadi tamu istimewa, menjadi tamu spesial, tapi kita hadirnya tidak menjadikan orang yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Benar apa kagak? Ada yang begitu? Ada. Anteng aja ngaku Islam, ngaku Allah Tuhannya, ngaku Nabi Muhammad sebagai nabinya, ngaku Al-Quran sebagai imamnya, tapi ngaku Islam kagak puasa. Ada di sini? Ada. Mana orangnya? Betul apa betul? Maka kata Allah dalam Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Maka apabila ada di antara kita lalu dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, boleh diganti dari hari-hari yang lain selain Ramadan. Insya inilah Ramadan. Allah memberikan kewajiban kepada kita, tapi juga dengan rahman dan rahimnya Allah menjadikan kasih sayang bagi mereka-mereka yang tidak sanggup, bagi mereka-mereka yang dalam perjalanan, bagi mereka-mereka yang dalam keadaan sakit. Allah tidak pernah membebani ibadah ini untuk menyulitkan hamba-hambanya. Betul apa betul? Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan dan kemudahan buat kita, dan Allah tidak menghendaki yang namanya kesulitan. Apa bu?
Sehingganya jadikan Ramadan ini, kalau ternyata Ramadan membakar, Ramadan menjadi jalan datangnya ampunan, Ramadan menjadi jalan datangnya rahmat, Ramadan menjadi jalan etkum minanar, terbebas kita daripada api neraka. Jangan sampai Ramadan yang cuma 1 bulan kita lewati tidak dengan puasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga apa rusuhnya kalau ada di antara kita yang sedang dalam keadaan sakit, maka boleh nanti setelah Ramadan ganti puasanya. Betul apa enggak? Ada enggak di sini yang tahun lalu bolongnya masih belum diganti? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nih ada semangat puasanya hari pertama doang, hari kedua sampai selanjutnya enggak puasa. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada tipe orang puasa enggak, sahurnya ikut, puasanya kagak. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ada tipe orang sahur ikut, puasa kagak, giliran buka ikutan. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Tapi ada yang tidak di antara kita. Siapa mereka? Nggak perlu ada bagian orang. Dia nggak perlu ganti dengan puasa di bulan selanjutnya. Dia juga nggak perlu fidyah di bulan selanjutnya. Siapa dia? Yang ketika Ramadan dia dalam keadaan gila. Ada orang gila di sini? Ada? Ada. Mana orangnya? Oh, kalau ada, Bu. Kalau ada umurnya udah 50 tahun, kumisnya baplang, sakit kagak. Betul apa betul? Tapi nggak puasa, berarti itu orang mana bapaknya? Ayo, oleh karenanya jadikan datang Ramadan ini untuk apa? Membakar dari setiap dosa-dosa kita. Oleh karenanya pantas Nabi mengingatkan dalam hadisnya, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mereka puasanya dengan iman dan sungguh-sungguh, kalau nggak sungguh-sungguh maka puasanya akan hilang pahalanya. Betul apa betul? Jadi perlunya ada sungguh-sungguh, perlunya kita menjaga dengan keimanan, sehingga kalau itu Allah ampuni dosanya. Amin ya Rabbal. Maka daripada Ramadan ini Allah memberikan 3 dimensi. Apa hikmahnya? Pertama, dimensi spiritual. Allah pengen kita menjadi orang-orang yang mutakin. Kedua, dimensi moral. Dengan Ramadan menahan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita agar adalah apa? Kita menjadi orang yang mulia. Amin ya Rabbal. Dan yang ketiga adalah dimensi sosial. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain, melihat senyum orang lain, bermanfaat kepada orang lain. Maka momenlah di bulan Ramadan ini menjadi awal perbaikan, pendidikan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang setelah Ramadan jadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal. Siap. Bisa kayak begitu? Bisa. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Bu, sampai lompat-lompat Ustadznya. Ustadz puasa kagak ini Ustadz? Maaf nanya. Puasa. Itu kagak aus apa barusan? Aus. Paling enak puasa di bulan Ramadan. Cakep. Makannya nanti buka pakai ikan asin. Cakep. Terima kasih banyak Ustadz Abi Gifron yang udah ngasih tausiah kepada kita. Semoga kita semua jadi orang yang muttaqin. Amin. Ya Allah. Lunas ya? Pemirsa, lunas. Aneh mikir sepanjang ente tausiah tadi. Baik pemirsa, tentunya banyak hal yang akan kita kaji. Kita membahas surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 186. Untuk pengingat kita yang sedang menjalankan saum di bulan Ramadan. Apa yang harus kita kerjakan dan apa ketentuan-ketentuan menjalankan saum di bulan Ramadan. Tapi tentu seperti biasa kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, Bu, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan dari saya ya. Pertanyaannya yang bisa jawab nanti akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Dari Luwak White Coffee tapi dipotong pajak. Alhamdulillah.
Pertanyaannya, apa tema yang dibahas hari ini? Siapa yang mau? Ya, silakan Ibu. Silakan maju Ibu. Ya, silakan. Ibu, silakan perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Nama saya Nunung Hasanah dari Majelis Ta'lim Nurul Hasanah. Saya akan menjawab pertanyaan pada hari ini yang ditanyakan oleh Ustadz. Baik. Apa tema Cahaya Hati Indonesia hari ini? Tema Cahaya Hati pada hari ini yaitu Ramadan, Jalan Takwa, Jalan Surga. Betul? Betul? Alhamdulillah. Selamat ya, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Ustaz. Mohon diterima Ibu, jangan lupa dipotong pajak. Ya. Demikian. Baik, Bapak Ibu semua, para jamaah silakan dilihat parsel Luwak White Coffee ini. Cakep nggak? Cakep nggak? Nah, selama bulan suci Ramadan, Kopi Luwak bagi-bagi emas dengan cara membuat parsel seperti ini. Kemudian dipoto, divideoin, lalu upload fotonya, videonya ke IG dan tag ke @kopiluwakofficial. Gunakan hashtag emas Ramadan Kopi Luwak. Raih kesempatan mendapatkan hadiah emas, buruan ikutin para pemirsa di rumah dan juga jamaah di sini semua. Siapa tahu mendapatkan emas. Alhamdulillah. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan menjadi istimewa karena adanya bulan puasa. Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka ayatnya jelas, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa Allah khususkan panggilan puasa ini untuk orang yang beriman? Jawabannya adalah karena yang mampu melaksanakan ibadah puasa tidak lain hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ketika di siang hari kita melihat ada orang lain yang tidak berpuasa, ia tidak malu makan dan minum, dia tidak malu melaksanakan, dia tidak berpuasa, maka jelas jawabannya adalah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau ibu-ibu kita temukan di siang hari Ramadan ada yang kagak puasa, mungkin kita maklum, betul nggak? Ibu-ibu ada yang kelihatan di siang hari ketika berpuasa, dia makan, dia minum. Mungkin kita berbaik sangka bahwa ibu itu mungkin sedang menstruasi. Betul? Sedang men. Tapi kalau ada bapak-bapak badannya sehat, badannya kuat, dia tidak malu merokok sembarangan, dia tidak malu makan dan minum di siang hari berpuasa, mungkin dia juga sedang men. Mennya mencret, Bu. Ya,
Maka bulan suci Ramadan ini menjadi istimewa, menjadi besar, menjadi agung lantaran adanya diperintahkan ibadah puasa. Yang kedua, bulan suci Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan." Di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pembeda dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan bagi kita yang mungkin di luar bulan suci Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kesempatan bagi kita untuk kita dapat membaca Al-Quran. Ketika kita mungkin nggak sempat memegang Al-Quran, dengan HP-HP kita ada aplikasi Al-Quran. Kita baca Al-Quran lewat HP kita, boleh. Ketika di rumah kita sedang senggang, kita ambil air wudhu, kita pegang itu Al-Quran, maka menjadi pahala tambahan untuk kita karena kita memegang kitab suci kita yaitu Al-Quran. Tapi jangan hanya dipegang, Bu. Jangan hanya tapi dibaca. Jangan sampai 1 tahun lamanya Al-Quran itu hanya menghiasi lemari kita. Jangan sampai 1 tahun lamanya Al-Quran itu sampai berdebu lantaran tidak kita baca. Oleh karena itu masuk bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala membaca Al-Quran kita. Bukan hanya 10, melainkan dikalikan 10 lagi. Bukan hanya ketika kita membaca kata Rasulullah, Alif Lam Mim. Itu tidak dihitung dengan 1, melainkan Alif 10, kemudian Lam 10, Mim juga 10. Dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu manfaatkan kesempatan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa kita alhamdulillah, baca Al-Quran kita alhamdulillah, berbuat kebaikan kita alhamdulillah, kemudian sedekah kita alhamdulillah. Kalau ini kita lakukan, inilah yang akan menjadi madrasah bagi kita. Inilah yang akan menjadi sekolah bagi kita. Inilah yang akan menjadi pendidikan bagi diri kita untuk bisa kita menempuh kehidupan kita 11 bulan yang akan datang karena kita belajar di pesantrennya Ramadan ini. Ketika kita Ramadan, bagaimana bukan hanya menahan makan dan minum saja. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya nahan makan dan haus saja, melainkan semua yang berpotensi yang dapat membatalkan ibadah puasa. Mata kita tahan dari sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Pendengaran kita juga kita tahan dari sesuatu pendengar atau mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Semua tangan kita pun kita ajarkan bagaimana caranya supaya tidak mengambil hak orang lain, tidak sampai kita zolim kepada orang lain. Kaki kita pun kita latih, kita ajarkan agar dapat melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ketika semua ini anggota tubuh kita telah kita ajarkan, semua kita telah ajarkan lewat pendidikan bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan keluar dari bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti setelah bulan suci Ramadan ini masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan, tapi dengan modal momentum Ramadan ini kita pasti dapat mudah untuk menyiapkan kehidupan kita yang akan datang nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Bu, Pak,
Puasa gini tiap hari makin banyak cobaannya, emang iya? Bener, ada. Oh, melewati cobaan di bulan puasa bukan hal yang ringan ternyata. Pikiran dan hati jadi tidak tenang, rasa haus dan lelah sering kali datang. Sementara kita tetap ingin beraktivitas dengan baik dan memaksimalkan ibadah di bulan suci ini. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap segar dan tidak mudah lemas. Supaya apa? Setiap amal dan doa bisa kita jalani dengan optimal. Tenang saja, ada Aqua teman adem Ramadan yang siap menemani perjalanan puasa kita. Dengan mineral alami membuat Aqua tetap terasa dingin meski tanpa didinginkan. Sehingga hati dan pikiran jadi tenang, kita pun jadi semangat beribadah. Nah, khusus di bulan Ramadan ini, nih, boleh saya kasih tahu boleh? Mau tahu apa enggak? Nah, khusus di bulan Ramadan ini, Aqua juga menghadirkan kemasan edisi spesial dengan pesan-pesan sederhana yang sangat dekat dengan keseharian kita. Simple namun penuh makna dan bisa menjadi pengingat kecil yang menguatkan di tengah aktivitas kita. Boleh saya baca, boleh? Nih salah satu contohnya. Makasih ya, selalu siap anterin aku kemana-mana. Nah, mari kita jaga ikhtiar kecil ini dengan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi saat sahur dan berbuka. Semoga dengan tubuh yang terjaga, ibadah pun makin maksimal. Urusan air mineral, percayakan pada Aqua. Jadikan Aqua sebagai teman adem Ramadan yang setia menemani setiap langkah kebaikan kita di bulan penuh berkah ini. Amin. Ala toha Rasulillah, salatullah salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Mas David yang luar biasa. Jalan-jalan ke Kadu Dampit, pulangnya membawa bekiak. Kita doain Bang David biar rezekinya banyak. Mau lagi? Pemirsa Cahaya Hati, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini terpisah daripada ayat-ayat tentang bulan Ramadan. Tapi makna dari ayat ini adalah apa? Saat kita Ramadan, saat kita masuk di bulan ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Insya ayat ini turun saat ketika ada orang Badui mendekati Rasulullah SAW. Mereka bertanya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingat doaku? Maka kata Nabi, sesungguhnya Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat nadimu. Apa maknanya? Bahwa setiap doa yang dilangitkan oleh hamba-hamba yang mereka munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala keterbatasannya, dengan segala kerendahannya, dengan segala ketidakpunyaannya, dia paham, dia tahu yang Maha Kaya
kaya Allah, yang maha menciptakan Allah, yang maha mentakdirkan Allah, maka momen Ramadan ini menjadi jalan untuk kita memperbanyak doa kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-doa shaim ka hatta yuftaru. Mereka orang-orang yang berdoa saat ketika puasa sampai mereka berbuka. Alhamdulillah. Jadi hari ini ibu-ibu yang berpuasa, kelihatan kalau ibu-ibu puasa. Betul apa betul? Bapak-bapak puasa apa enggak nih? Serius Pak? Nah, maka ini momen-momen bulan mulia, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan di mana Allah mengharamkan kita dari api neraka. Perbanyaklah kita berdoa hari ini, perbanyaklah kita munajat kepada Allah hari ini, perbanyaklah kita memohon kepada Allah hari ini. Kenapa? Karena memang kita manusia lemah dan kita tidak punya apa-apa. Betul apa betul? Bahkan Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah pokok daripada ibadah, inti daripada ibadah. Maka kalau bencana bisa hancur, kalau rumah bisa hancur dengan adalah apa? Bisa dengan bom, bisa dengan senjata. Tapi ketika kita menghancurkan bencana dalam diri kita dengan apa? Dengan doa. Betul apa betul? Doa ini bisa menghalangi bencana. Doa ini bisa menjauhkan musibah, dan doa bisa mendekatkan sesuatu yang jauh dengan izin Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak dengan segala kehendaknya. Allah berkehendak dengan segala takdirnya. Sehingga pantas kalau doa merupakan pokok dalam ibadah kita. Betul apa betul? Nabi mengatakan ad-du'a imaduddin. Doa itu adalah apa? Bentengnya agama, tiangnya agama. Jadi kalau kita pengen hidup dalam agama kita, tumbuh dengan keimanan, tumbuh dengan ketakwaan, tidak semerta-merta datang begitu saja, melainkan ada doa dalam diri kita. Kalau kita pengen anak-anak kita soleh, maka orang tuanya harus berdoa kepada Allah agar punya anak soleh. Sebagaimana dalam Al-Quran, nabi-nabi kita mengajarkan Rabbi habli minas salihin, jadikan anak-anakku soleh. Kita pun dalam Al-Quran Nabi mengingatkan bagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Ini adalah doa kita pengen baik dunia, baik akhirat. Artinya adalah apa? Segala sesuatu tidak datang begitu saja. Boleh jadi kita diangkat derajat, kita banyak rezeki, kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa jadi orang hebat. Kenapa? Ada campur tangan doa dari diri kita dan doa orang-orang tua kita. Alhamdulillah. Dan Nabi mengatakan ad-du'a nurus samawati wal ard. Doa itu adalah cahaya, cahaya dari langit dan cahaya yang ada di bumi. Sehingga ketika orang-orang berdoa, hatinya mutmainah, ada ketenangan dalam dirinya. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, dia tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena semua takdir yang Allah hadirkan kepada orang itu semuanya atas izin Allah. Mudah saja Allah akan mengangkat derajat kita. Mudah saja Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Gampang saja Allah akan memberikan rezeki kita. Semua itu tergantung dari apa? Doa kita. Bahkan ditegaskan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan terjadi perubahan dalam diri kita, perubahan dalam ekonomi kita, perubahan dalam ibadah kita, perubahan dalam pribadi kita kalau diri kita tidak pernah berdoa, tidak pernah berikhtiar, tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan sesuatu. Maka jangan harap perubahan itu ada dalam diri kita. Betul apa betul? Pengennya jadi orang takwa tapi nggak puasa. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada di sini ada. Pengennya masuk surga tapi kagak sholat. Ada yang begitu? Ada. Ada orang puasanya bagus, sholatnya ditinggal. Ada di sini? Ada. Mana orangnya? Betul apa betul? Ada orang sahurnya ngikut, subuhnya ketinggalan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, ternyata derajat mutakin itu harus dibentuk dari diri kita, dari ikhtiar kita. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita agar menjadi apa? Menjadi orang yang siap dalam iman kepada Allah, menjadi orang yang siap dalam kehidupan. Inilah pesan cinta Ramadan. Untuk apa? Agar kita yakin yang mengabulkan setiap apa yang kita minta hanyalah Allah Subhanahu. Hanyalah Allah Subhanahu.
Inilah yang dilakukan oleh para nabi-nabi kita. Bayangkan Nabi Zakaria di umur 90 tahun nggak pernah mimpi kalau ternyata di umur itu Allah berikan keturunan. Kenapa demikian? Karena doa yang dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Bu, saya juga punya pantun ini Bu. Nah, Ya, tadi pakai pantun, saya balas pakai pantun dulu ya. 21. Iya, balas 21 ya. Iya. Ya. Niat itikaf, baca Quran di masjid. Cakep. Pas pulang, sendalnya tinggal sebelah. Nah, Kita doain Ustadz Abe Gifran dan keluarganya senantiasa dapat kebaikan dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya Allah, makasih dua-dua. Amin. Baik Ibu, Pak, Masya Allah ya, kita dengerin tausiah dari guru-guru kita. Ada yang sampai lompat-lompat lagi tadi ya. Mau dilanjut gak ini Bu? Mau dilanjut gak Pak? Sabar dulu, saya mau cerita dikit nih, boleh ya? Baik, Ibu Bapak tahu nggak di umur saya nih yang sekarang udah menjelang 50 tahun. Banyak banget ya. Dan banyak yang bilang juga bahwa saya kelihatan semakin fit dan lincah. Bener nggak sih? Bener nggak sih Bu? Nggak kelihatan ya Bu ya? Nah, mau tahu nggak rahasianya? Ya, jadi rahasianya nih, sebelum sahur saya selalu minum Stimuno. Stimuno tersedia untuk dewasa, Stimuno Forte, dan juga untuk anak Stimuno Sirup. Di tengah kepadatan aktivitas, saya selalu minum Stimuno. Stimuno merupakan imunomodulator yang telah teruji klinis untuk 7 jenis penyakit. Dan salah satunya adalah influenza-like illness atau ILI. Jenis influenza yang sering banget dialami oleh jamaah saat puasa, haji atau umroh. Stimuno bersertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman meniran sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Stimuno ini juga memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun, yaitu bantu memproduksi lebih banyak antibodi, bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang saya juga saatnya untuk mengumumkan kuis bersama Stimuno. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak mau dapat hadiah nggak? Kalau mau dapat hadiah harus bisa jawab pertanyaan dari saya ya. Yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah dari Stimuno. Siapa yang mau? Banyak banget ini ya. Ya udah Ibu dah, Ibu. Ya Pak, nggak apa-apa ya Ibu-ibu ya Pak. Ngalah ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa nama? Sundari dari Majlis Talim Nurul Hasanah. Masya Allah Bu Sudari, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Puasa? Puasa insya Allah. Bibir kering ya kelihatannya. Baik, pertanyaannya Bu ya. Pertanyaan adalah Stimuno aman dikonsumsi dalam jangka apa? Panjang. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat ya Ibu ya. Selamat ya. Ibu dapat bingkisan dari Stimuno. Sebentar. Boleh diterima ya Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat ya. Boleh tepuk tangannya. Masya Allah. Baik. Selamat ya, jamaah semua masih semangat semuanya. Dan kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mengkaji surah Al-Baqarah yang ada di juz kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayatnya ayat 183 sampai 186. Dari mulai perintah ketetapan menjalankan saum, kenapa kita harus saum di bulan Ramadan, kalau kita ada sakit, ada dalam perjalanan gimana caranya, udah lengkap dijelasin. Bahkan di ayat 186 juga udah disampaikan juga bahwa Allah itu dekat. Kalau ada yang tanya Allah di mana, Allah itu dekat. Jadi jangan pernah ngerasa jauh,
dari Allah dan yakin bahwa setiap doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, yang mau nanya siapa, angkat tangannya silahkan. Mana nih yang mau nanya nih? Ya silahkan. Ya, mana tadi? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari Majelis Taklim Al-Kamilah Depok. Ya, Bu Arifah silakan. Di bulan suci Ramadan ini kita lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah sholat tarawehnya, tadarusnya, sholat malamnya, dan ibadah lainnya. Tetapi pas habis bulan Ramadan, semangat itu jadi kendor. Nah, gimana solusinya Ustadz supaya semangat ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap terjaga sampai habis bulan Ramadannya. Demikian. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya sebenarnya ya setelah bulan Ramadan nanti sampai ketemu Ramadan lagi masih tetap semangat gitu ya Bu ya? Gitu ya Bu ya? Ya silakan Ustadz dari Randy, silakan Fadol. Okay. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus Ibu. Ibadah kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah, insya Allah ada pengaruh dalam diri kita. Yang kedua, kita bisa mengetahui ibadah itu diterima atau tidak, yaitu adalah setelah ketika kita melakukan itu semua. Yang berikutnya adalah jadikan bulan suci Ramadan ini adalah memang betul bulan pendidikan bagi kita. Madrasah bagi kita. Orang yang setelah dididik maka dia akan terbiasa. Orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan selama 1 bulan pasti nanti akan menimbulkan pengaruh di dalam tubuhnya. Maka bagaimana caranya supaya menumbuhkan semangat itu jangan sampai hilang. Bukan hanya di bulan suci Ramadan. Maka kita lanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Jangan berhenti sampai di bulan suci Ramadan. Bahkan ketika kita selesai bulan suci Ramadan, ketika hari raya Idul Fitri kita diharamkan untuk berpuasa, besokannya sudah bisa kita untuk berpuasa kembali, yaitu puasa sunnah Syawal. Kita lanjutkan untuk kebaikan-kebaikan kita. Puasa kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Membaca Al-Quran kita jangan hilang sepenuhnya. Adalah minimal ada lembaran-lembaran Al-Quran. Ayat demi ayat yang tetap kita baca agar tidak hilang semuanya amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Intinya adalah kita bisa istiqomah walaupun cuma sedikit. Enggak jadi masalah. Ketimbang kita melakukan amal kebaikan yang begitu sangat banyaknya sehingga membuat kita berat, lebih baik amal ibadah yang kita lakukan sedikit demi sedikit tapi berkepanjangan. Istiqomah kita dalam kebaikan. Sedekah kita walaupun hanya 500.000 dalam 1 hari, itu lebih baik ketimbang 2.000 sehari. Betul Bu? Ustaz, tuh 500.000 lebih baik Ustaz ketimbang 2.000 sehari. Masya Allah. Ya. Jadi amal-amal kebaikan kita jangan sampai hilang sepenuhnya. Kita diajarkan ketika bulan suci Ramadan ada sholat sunnah, malamnya sholat tarawih. Maka ketika kita di luar bulan suci Ramadan kerjakan juga itu sholat sunnah duha. Ya. Jangan kita tinggalkan itu semua. Inilah yang membuat diri kita terus menjaga semangat spirit Ramadan kita untuk tetap berjalan amal-amal kebaikan kita di luar bulan suci Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Udah terjawab ya Bu ya? Bu, udah terjawab belum? Ini ngangguk-ngangguk aja apa ngangguk-ngangguk doang ini? Insya Allah bismillah ya. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita bermanfaat bagi kita. Khususnya di dalam memaknai ibadah saum kita. Agar kita mendapatkan ibadah puasa di bulan Ramadan yang berkualitas. Baik, untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan, keridhaannya bagi kita. Dan juga diampuni semua dosa-dosa kita. Dan untuk itu kami persilakan Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abi Gifran untuk memimpin doa penutup. Silakan.
Baik, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita, tundukkan kepala kita, buka mata hati kita, kita berdoa kepada Allah sehingga Ramadan mengajarkan pendidikan baik buat kita semua. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna afuwun karim tuhibbu afafu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, jadikan Ramadan ini sebagai pendidikan untuk kami ya Allah, meningkatkan spiritualitas kami ya Allah, menjaga etika kami ya Allah, dan membangun jiwa kami agar menjadi jiwa yang sosial ya Allah, bermanfaat bagi kehidupan kami dan kehidupan orang banyak. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah, hanya kepadamu kami munajat, dan hanya Engkau yang mengabulkan setiap doa kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku yang sudah membagikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, Al-Quran adalah khudalin nas. Dan asbab turun Al-Quran lah makanya kita juga diperintahkan untuk menjalankan saum di bulan Ramadan. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadikan diri kita hamba-hamba Allah yang tidak hanya membaca Al-Quran tapi juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah